Halo guys, baru-baru ini kita tahu bahwa iOS 14 telah dirilis oleh Apple. Bagaimana sih rasanya ketika iOS 14 diterapkan di iPhone 6s? Check it out guys. Hal pertama yang paling kita notice terkait dengan iOS 14 adalah widget. Widget ini sebetulnya sudah sangat populer di Android sehingga menjadi ciri khas dari Android baru-baru ini di iOS 14. Oh ya, ini sekaligus bukti bahwa iPhone ini adalah iPhone 6s. Pertama soal widget, kita lihat apa sih yang ada di sana. Oke, kita coba tambahkan widgetnya. Kita bisa melihat adanya Smart Stack yang bisa menampilkan multi widget, weather, screen time, dan sebagainya yang sangat banyak beredar di video-video YouTube. Buat saya ini bukan sesuatu yang terlalu berarti karena kita hanya membutuhkan aksen saja. Misalnya aksen jam atau aksen kalender. Sebagai contoh Smart Stack, kita bisa pilih ukuran 2x2, 4x2, atau 4x4. Kita contoh saja 2x2. Anggaplah kita tayangkan di home screen. Di sini kita lihat yang pertama ini nggak bisa diapa-apain. Jadi ketika di slide dia akan pindah halaman. Beda dengan yang Smart Stack. Dia akan berpindah antara widget satu dengan widget lain. Lalu yang berikutnya adalah halaman pada iPhone kita. Kita bisa mengatur halaman yang ada di iPhone untuk disembunyikan atau ditampilkan. Sebagai contoh, saya akan sembunyikan semua halaman kecuali halaman utama, sehingga hanya halaman satu ini saja yang akan ada di iPhone saya. Dan ini tidak menjadi masalah karena pada iOS 14 ini kita memiliki application library. Ini hal yang sangat populer di ulasan-ulasan yang ada. Teman-teman sudah bisa melihat juga, atau ini ketika kita klik pencarian atau tarik ke bawah, ini akan muncul daftar aplikasi seperti pada Android. Lalu hal lainnya kita bisa telusur lewat menu setting. Ada yang namanya home screen. Di sini kita bisa melihat apabila ada aplikasi baru yang di-download, apakah dia akan ditambahkan kepada home screen yang secara otomatis application library juga, atau hanya masuk application library tanpa masuk kepada home screen. Kemudian notification badge-nya atau tanda notifikasi dot merah angka 1, 2, 3, ini apakah ingin ditampilkan pada application library atau tidak. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat di sini ada wallpapers. Tentunya wallpapers ini ada beberapa penggantian, terutama di bagian wallpaper diam atau wallpaper yang tidak bergerak. Wallpaper lama sudah ditambahkan dengan versi dark mode. Kita lihat untuk iOS 14 ada tambahan 3 wallpaper dinamis yang akan menyesuaikan warnanya di settingan dark mode ataupun yang biasa. Kita lihat lagi ke bawah,
Siri nanti akan kita lihat seperti apa perbedaannya. Kemudian ada exposure notification yang mungkin sudah diulas di tempat lain. Lalu juga yang lainnya adalah kamera. Pada recording video atau slow motion di kamera iOS 14 ditambahkan satu pilihan baru, yaitu video format control, sehingga kita bisa mengontrol apakah formatnya mau 720 sampai 4K. Ini bisa diakses langsung dari kamera. Ini sangat ditunggu-tunggu oleh pengguna iOS karena malu juga ya Android menggratiskan hal seperti itu. Apple harus menunggu sampai iOS 14 untuk bisa menampilkan itu. Waktu adalah uang, kata orang bijak. Hehehe. Kita akan coba melihat kamera. Di sini bisa kita lihat foto, tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi untuk video dan slow-mo, ini ada tambahan. Maaf, saya butuh dua tangan untuk memencet tombol ini. Ada tambahan opsi mau 720, HD, 4K, kemudian frame per second-nya juga. Kira-kira seperti itu. Demikian juga untuk slow-mo. Slow-mo juga memiliki pengaturan resolusinya dan juga frame per second-nya. Itu untuk kamera. Lalu fitur-fitur lainnya yang kecil-kecil, apa saja sih perbedaannya? Sebagai contoh, kita lihat dari kontak. Ini ada perbedaan tombol. Sebelah kiri adalah iOS 14, sebelah kanan adalah iOS 13 sekian. Tombolnya berbeda. Namun untuk tombol yang ini tidak ada perbedaan. Hal lainnya mungkin tombol calling. Kita contoh, kita coba call ke iOS 13. Dia akan makan satu tempat full yang sangat besar. Kemudian pada iOS 14, di mana kita menelpon, ada dot kecil warna merah. Ini adalah penanda bahwa kita sedang melakukan panggilan atau panggilan sedang aktif. Maaf, koreksi saya kalau salah. Lalu sebaliknya, kalau kita melakukan panggilan kepada iOS 14, maka dia akan muncul tombol atau notifikasi pemberitahuannya kecil dan juga lebih eye-catching. Ya, kita lihat di situ. Lalu apalagi yang ada di iOS 14 ini? Mungkin ada yang bertanya-tanya terkait dengan dot hijau pada kamera. Ini menandakan bahwa Anda sedang menggunakan kamera atau sedang ada aplikasi yang menggunakan kamera. Lalu ada lagi dot kuning. Dot kuning menandakan bahwa ada aplikasi yang sedang menggunakan suara. Sebagai contoh, kita merekod suara, maka akan ada dot merah di sana. Apabila kita keluar, akan juga muncul dot warna merah tersebut pada bagian status di atas. Oke, lalu kembali kepada fitur dot warna hijau.
Mungkin kita contohkan pakai FaceTime kali ya, supaya kamera video kita aktif, bisa membuktikan bahwa dot warna hijau ini aktif. Kita FaceTime ke handphone satu lagi. Sebentar ya, saya terima dulu. Kayaknya megang dua handphone butuh asisten ini untuk bisa lebih enak lagi. Nah, di pojok kanan atas itu jempol saya nggak nyampe, itu ada status bahwa video kamera sedang aktif. Kalau kita keluar dan ternyata masih aktif, sehingga kita bisa tahu bahwa oh, jangan sampai lupa kita masih mengaktifkan video. Jadi mukanya bisa dikontrol ya. Oke, kita end call. Oke, kita coba fitur lainnya yaitu Siri. Hey Siri. Oke, yang saya tahu Siri pada iOS 14 ini dia lebih cepat timeoutnya, sekarang sudah hilang. Yang di iOS 13 telat atau timeoutnya lebih panjang. Coba kita panggil sekali lagi dengan suara agak pelan, karena saya tadi mencoba di iOS 14 tidak terlalu sensitif. Hey Siri. Nah, lihat kan, yang di iOS 13 dia lebih responsif. Hey Siri. Percobaan kedua. Lalu percobaan terakhir kita coba dengan suara agak kencang. Hey Siri. Baru keduanya bereaksi. Saya nggak tahu apakah ini di device saya saja atau mungkin memang dari Siri yang kurang sensitif. Sekarang kita coba lihat bagaimana responnya. Apakah sama-sama cepat? Hey Siri. Google images of cheetah. Oke. Sepertinya iOS 14 lebih cepat ya menampilkan gambar atau menampilkan pencarian yang diminta. Hey Siri. Google images of Bali. Oh, bukan Bali, bukan Bali. Bali, Pulau Bali. Apalagi yang ingin kita coba cari ya sama Siri? Mungkin harus pakai island kali ya. Kita coba. Hey Siri. Google images of Bali Island. Hey Siri. Google images of Bali Island. Oh ya guys, buat kalian pengguna iPhone 6s, saya sarankan kalian belum perlu untuk mengupgrade handphone, karena dengan tampilan yang baru, yang modern, ini sudah sangat mengcover rasa secara awam penggunaan iPhone SE 2020. Mungkin oke lah, beda di kamera, beda di teknologi, RAM, prosesor, tapi ini sangat stabil, nggak ada hal yang bagaimana-bagaimana, lancar sekali. Dan secara tampilan tentu masih sangat oke. Dan kalau kalian yang ingin mencari iPhone 6s di
Di tahun-tahun 2020 seperti sekarang, kalau bisa nemu ya, carilah yang storage-nya jangan nanggung. Karena terus terang, saya aja menggunakan storage 128 rasanya masih kurang. Satu hal yang mungkin tadi terlewat, anggap saja bonus, bahwa pada iOS 14 ada menu baru yaitu Dark Appearance Dims Wallpaper. Ini fitur yang lumayan menarik, bahwa wallpaper apapun termasuk dari non bawaan, teman-teman lihat wallpaper yang saya pakai tidak ada di library-nya Apple. Saya pakai yang ini. Ketika kita aktifkan ini, maka pada saat dark mode dia akan sedikit berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Ini adalah light mode, yang ketika saya aktifkan dark mode-nya, wallpapernya juga sedikit lebih gelap. Teman-teman lihat warna light blue atau blue gray ini dengan warna kuning ini tampak berbeda dibandingkan dengan versi light mode. Saya juga belum menemukan penggunaan tab 2 kali dan 3 kali di belakang, apakah ada settingannya atau memang otomatis. Tapi saya coba double tap maupun triple tap di belakangnya, ini tidak menghasilkan atau tidak ada respon. Demikian guys video review dari saya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa memencet tombol like-nya, atau apabila ada pertanyaan dan diskusi, silakan untuk meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman yang mengetahui lebih dulu dari saya bisa juga berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab oleh saya. Demikian review dari saya. Jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan COVID-19 dengan sering-sering mencuci tangan dan tetap menggunakan masker ketika kalian harus banget keluar rumah. Terima kasih sudah menonton video ini dan peace.